Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 1B SD Bahrul Ulum yang Bunda cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Biba dalam mata pelajaran fikih. Nah, anak-anak, kalian siapkan buku fikihnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Yuk, tangannya diangkat. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, langsung kalian buka buku fikihnya. Kita sudah sampai pada bab 3. Ya. Bab 3, yakni bersuci itu menyehatkan. Nah, kalian buka di halaman 21. Nah, ayo kembangkan nalar kita. A. Memahami hadas dan najis. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah kondisi atau keadaan tidak suci, sehingga tidak diperbolehkan seseorang melakukan ibadah. Sedangkan najis adalah kotoran, baik dari kotorannya manusia ataupun kotorannya hewan. Jika kotoran itu menempel pada badan atau pakaian, maka harus dihilangkan karena dapat menghalangi sahnya ibadah. Nah, anak-anak, yang pertama adalah pengertian tentang hadas. Hadas itu apa? Itu tadi ya. Jadi kondisi, kalau hadas itu kondisinya. Kalau najis itu kotorannya. Nah, kalau hadas itu terbagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, hadas kecil adalah keadaan tidak suci karena mengeluarkan sesuatu dari dubur, ya, dan kubul. Nah, dubur itu yang belakang, biasanya tempat keluarnya kentut dan berak. Kemudian kubul, tempat keluarnya kencing. Jadi segala yang keluar dari dua lubang itu, anak-anak, itu menyebabkan badan kita terkena hadas kecil. Nah, hadas kecil disucikan dengan cara melakukan wudhu atau tayamum. Makanya di dalam niatnya wudhu kan ada kata-kata nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari. Nah, hadasil asghari artinya hadas kecil. Gitu ya, anak-anak ya.
Nah, kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci karena mengeluarkan mani bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid atau nifas bagi perempuan. Hadas besar disucikan dengan cara mandi besar, yakni jinabat atau tayamum. Nah, kemudian kalian lanjutkan di halaman 22. Nah, tadi sudah membahas tentang hadas, sekarang membahas tentang najis. Nah, apa itu najis, anak-anak? Najis tadi sudah diterangkan Bunda di awal. Ya, jadi kotoran yang keluar dari lubang dubur dan lubang kubul. Nah, itu disebut najis, ya. Oh, bukan ya. Maksudnya najis itu adalah kotorannya ya. Jadi kotorannya yang terdiri dari manusia dan hewan itu termasuk najis. Nah, najis itu bila badan atau pakaian terkena najis, maka harus dibersihkan agar menjadi suci. Cara membersihkannya sebagai berikut. A. Najis ringan. Jadi najis dibagi 3, anak. Yang pertama najis ringan atau najis mukhafafah. Apa contohnya? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya. Bagaimana cara membersihkannya atau mensucikannya? Jadi cukup dipercikan air saja ke tempat yang terkena najis, anak-anak. Begitu ya. Yang kedua ada najis sedang atau najis mutawasitoh. Contohnya ada darah, nanah, kotoran hewan, dan kotoran manusia, dan juga muntah. Nah, bila terkena najis sedang ini dibersihkan dengan air suci sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Jadi baunya harus hilang, rasanya juga harus hilang, warnanya juga harus hilang. Itu baru dinamakan suci dari najis mutawasitoh, gitu ya anak-anak ya. Kemudian najis yang ketiga adalah najis berat atau mughaladhah. Contohnya air liur anjing dan babi. Nah, itu misalnya anak-anak kalau tetangganya itu punya peliharaan anjing atau babi, kemudian kalian tidak sengaja terkena air liurnya. Nah, itu termasuk najis berat, anak-anak, najis mughaladhah. Nah, kalau anak-anak terkena air liur tersebut, maka dibersihkannya dengan air suci sebanyak 7 kali, anak-anak. Yang salah satunya dicampur dengan tanah atau debu, ya anak-anak ya. Itu caranya menghilangkan najis mughaladhah, contohnya air liur anjing dan babi tadi ya. Nah, kemudian istinja, anak-anak. Istinja itu membersihkan kotoran setelah buang air kecil. Jadi istinja itu kalau bahasa Indonesianya adalah cawi. Cawi itu loh, nak. Kalau kamu habis kencing atau habis berak itu kan kalian mesti cawi. Itu yang dimaksud istinja, anak-anak ya. Nah, istinja itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jika tidak ada air, maka boleh dengan tisu, kertas, batu, daun, dan kayu. Misalnya nggak menemukan air, tapi kalau ada air ya enggak apa-apa, pakai air aja, anak-anak ya. Masa cawi kok pakai kayu? Ya enggak apa-apa kalau misalnya air tidak ada.
Istinja dilarang menggunakan benda basah dan licin, tidak boleh ya. Buang air sebaiknya di dalam kamar mandi yang tertutup anak-anak. Jadi kalau kalian pipis di kamar mandi atau usahakan kamar mandinya ditutup pintunya. Ya, itu termasuk anjuran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian berikut ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah saat buang air. 1. Sambil berdiri. Jadi anak-anak tidak boleh pipis sambil berdiri atau sambil berdiri, tidak boleh. Adabnya atau sopan santunnya itu jongkok ya, jongkok. Nomor 2, di sembarang tempat. Misalnya di lubang-lubang apa, di bawah pohon atau kolam, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh di lubang? Karena dikhawatirkan nanti di dalam lubang itu ada binatang-binatangnya anak-anak yang hidup, ada makhluknya Allah. Kalau kalian pipisi kan kalian kurang bagus ya. Kemudian di bawah pohon juga tidak boleh. Kalau kalian pipis di bawah pohon, nanti pohonnya akarnya menyerap pipismu. Nah, akhirnya gimana dong? Ya toh? Akhirnya pohon itu semuanya sarinya ada pipismu. Itu kan kotor ya Nana ya. Jadi tidak boleh ya. Kemudian di kolam juga tidak boleh anak-anak. Di kolam kalian pipis atau tidak boleh. Karena kolam itu tidak bisa mengalir airnya. Ya. Tidak bisa mengalir. Jadi kalau pipis ya sudah di situ, tidak akan hilang yang namanya najisnya atau kotorannya. Kemudian yang ketiga, menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi kalian bisa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya. Oh itu, jadi menghadap kiblat itu tidak boleh atau membelakangi kiblat tidak boleh anak-anak. Jadi harus menghadap yang benar. Kan kiblat itu barat. Ya. Kemudian membelakanginya timur. Jadi tidak boleh menghadap barat dan tidak boleh menghadap timur. Harus menghadapnya utara sama selatan anak-anak. Begitu adabnya ya. Kemudian yang keempat, sambil bergurau atau guyon. Itu tidak boleh. Ya. Tata cara buang air di kamar mandi antara lain. 1. Membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Apa doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu adalah doa masuk kamar mandi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Jadi anak-anak jangan lupa kalau masuk ke kamar mandi diusahakan baca doa dulu ya anak-anak ya. Kemudian tata cara yang kedua adalah mendahulukan kaki kiri. Jadi lawannya kalau kita ke masjid. Kalau kita ke masjid maka kaki yang didahulukan adalah kaki kanan. Kalau kita masuk kamar mandi, kebalikannya, kaki yang didahulukan adalah kaki kiri. Begitu ya. Kalau keluar kaki kanan. Gitu kebalikan dari masjid ya. Kemudian nomor 3, buang air dengan jongkok. Tadi sudah diterangkan Bu Biba. Kemudian nomor 4, istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih. Ya. Nah, jadi tidak boleh kotor alatnya ya. Misal ceboknya kotor, tempat airnya kotor, tidak boleh, harus bersih semuanya. Kemudian nomor 5, menyiram kotoran dengan air sampai bersih, sampai tidak berbau dan berbekas. Nah, jadi nggak boleh ada bekasnya anak-anak. Kalau pipis atau harus benar-benar disiram sampai bersih. Itu adalah tata cara yang baik ya. Tidak boleh habis kemudian nggak disiram. Baunya kemana
Nah, ya. Nah, dilanjutkan lagi nomor 6. Keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Nah, seperti tadi Bu Biba sudah menerangkan. Nomor 7. Berdoa setelah keluar kamar mandi. Apa doanya keluar kamar mandi? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Itu adalah doa keluar kamar mandi ya anak-anak ya. Harus hafal pelan-pelan. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dan menyehatkanku. Nah, bagus sekali artinya. Nah, kemudian perbuatan yang dilarang di dalam kamar mandi apa saja kira-kira anak-anak? Yang pertama, membaca ayat Al-Quran. Tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi kalau masuk kamar mandi lagi pipis, tidak boleh. Baca surat An-Nas, tidak boleh. Jadi mengaji itu ada tempatnya. Ya anak-anak ya. Paham sampai di sini ya? Baik, dilanjutkan nomor 2. Berzikir atau berdoa juga tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Nomor 3, makan dan minum. Jadi di dalam kamar mandi kok makan? Kan baunya ndak nah minum juga kurang bagus ya. Kemudian nomor 4, berbicara, bernyanyi, bercanda atau bermain tidak boleh. Berarti artis kamar mandi biasanya nyanyi di dalam kamar mandi itu kurang bagus. Ya. Sebaiknya tidak dilakukan berarti ya. Terus nomor 5 terakhir, masuk kamar mandi bersama teman. Tidak boleh. Kurang baik. Jadi paling tidak harus mandi sendiri atau pipis sendiri, tidak boleh bareng-bareng ya. Kurang bagus. Nah, terakhir adalah hikmah ya, memahami hikmah bersuci. Apa hikmahnya? Hikmah itu artinya kan pelajaran ya. Pelajaran yang diambil dari bersuci itu apa anak-anak? Jadi Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, itu hikmah atau manfaat bersuci antara lain terbiasa hidup bersih. Nomor 2, terhindar dari penyakit. Nomor 3, orang beriman selalu bersuci. Nomor 4, memiliki akhlak mulia. Nomor 5, hidup menjadi berkualitas karena kita selalu bersih. Nah, apalagi sekarang corona itu diajari untuk selalu menjaga kebersihan. Tapi ternyata Islam sendiri pun, ya Islam sendiri itu sudah lebih dahulu membiasakan kebersihan anak-anak ya. Di antaranya ada bab-bab yang namanya bersuci ini ya. Baiklah anak-anak. Demikian tadi penjelasan dari Ibu Biba ya. Jadi sementara penjelasan sampai di sini dulu. Kalau memang kurang paham nanti pertemuan yang akan datang insya Allah akan dijelaskan lagi sama Bu Biba yang lebih detail dan insya Allah akan diulangi lagi mana yang belum bisa, mana yang belum diterangkan gitu ya anak-anak ya. Nanti jangan lupa kalian kerjakan soal dari Bu Biba. Ada soal, silakan kalian kerjakan itu untuk melatih anak-anak menjadi lebih pintar lagi ya anak-anak ya. Demikian dari Bu Biba. Cukup sekian. Marilah kita membaca wal asri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak. Ya. Tetap semangat belajarnya.
Kalian kerjakan tugas dari Bu Bibah. Ya. Walaupun dalam masa pandemi harus tetap belajar ya anak-anak ya. Cukup sekian dari Bu Bibah. Tetap semangat. Salam sehat untuk kalian semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.